Ini ada pertanyaan dari Berkah Halal. Beliau menanyakan mengenai saraf terjepit. Pokoknya saraf terjepit itu insya Allah sampai 80% disebabkan karena ngomel. Jadi saraf terjepit itu disebabkan karena ngomel itu sampai 80%. Selebihnya biasanya itu ada keinginan ya, kepingin. Ya ini hanya sekedar dalam bayangan aja ya, dalam pikiran. Enaknya aku pisah aja ya sama istriku, aku sudah nggak kuat lagi ya, seperti itu. Atau enaknya aku pisah aja ya, karena selama ini istriku itu sudah diberitahu begini-begini kok enggak. Itu nanti bisa saraf terjepit. Jadi kalau itu terlintas hanya sekali dua kali yang masih belum ya, biasanya sudah sering kali terlintas seperti itu, maka Allah memberikan peringatan biasanya lewat saraf terjepit. Atau disebabkan karena ngomel, itu bisa. Yang disebabkan karena ngomel itu biasanya lebih banyak ya, insya Allah sampai 80%. Makanya saraf terjepit ini insya Allah ya rata-rata dialami oleh orang yang sudah usia 50-an ya. Kalau sebelum 50-an itu sangat jarang ya saraf terjepit, apalagi remaja sangat-sangat jarang. Karena saraf terjepit ini hubungannya dengan pasangan. Kalau remaja kan masih belum punya pasangan. Kalau belum punya pasangan ya berarti nanti ke orang tuanya, punya kesalahan ke orang tuanya. Untuk Berkah Halal, pertanyaan kedua mengenai gugup. Kalau gugup ini dulu pernah dibully biasanya ya, waktu TK atau SD-nya pernah dibully, yaitu biasanya nanti anaknya jadi gugup. Itu ada jin yang masuk yang memang ganggu di situ, sehingga dibikin anak itu jadi gugup kalau di depan umum ya. Itu nanti bisa hilang-hilang sendiri kok, nggak usah terlalu risau ya. Bismillah, pokoknya kalau mengawali sesuatu baca bismillah aja, niatkan lillahi ta'ala. Kalau memang itu baik, niatkan karena Allah. Kalau itu nggak baik ya jangan dilakukan. Ini ada yang bertanya mengenai penyakit pada anak ya. Jadi kalau anak yang kena amandal itu ya bukan anak itu yang salah satu orang tuanya. Kalau bicara itu sering ngotot, itu nanti anak bisa amandal. Anak sesak nafas juga begitu, karena tidak ingin bertengkar antara suami dan istri. Itu biasanya kan kalau terjadi perselisihan, biar nggak bertengkar, biar nggak kelihatan bertengkar di depan anak, akhirnya tidak diselesaikan dan menjadi jengkel akhirnya yang tersimpan. Kalau ada masalah yang tidak bisa dibicarakan kepada siapapun karena malu dan lain sebagainya, ya pasti itu kejadian pas saat hamil ya, seperti itu. Melakukan seperti itu pas saat hamil, entah itu ayahnya atau ibunya, pokoknya salah satu orang tuanya menyimpan jengkel yang sangat kuat. Nah nanti anaknya bisa kena asma. Jadi anak asma ini ya tolong ya sebagai orang tua ya, kalau sudah punya bayi atau balita kena asma ini secepatnya orang tuanya yang harus mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya. Biasanya cepat sekali kena asma kalau orang tuanya itu lagi mengandung ya. Makanya kalau pas lagi hamil itu harus sabar. Si suami juga begitu, harus tahu diri. Kalau ada omongan yang gak enak jangan dilontarkan. Misalnya istri mau pingin sesuatu, ya bilang aja, iya insya Allah saya belikan, gitu aja. Nggak usah ngurus punya uang atau nggak mampu kebeli atau nggak usah ngurus. Yang penting jawabannya enak dulu. Iya insya Allah saya belikan. Insya Allah yang suami yang model begini ini, insya Allah anaknya daya tahan tubuhnya lebih kuat, lebih sehat daripada anak-anak yang orang tuanya ceplos ngomongnya, entah itu ayahnya entah itu ibunya. Insya Allah anak-anak yang sehat itu memang akhlak orang tuanya baik. Jadi misalnya ada pertanyaan, kalau begitu kalau anaknya sakit kan berarti orang tuanya enggak? Ya insya Allah rata-rata seperti itu ya. Ada juga meskipun orang tuanya akhlaknya baik, anaknya sakit, diuji dengan sakit itu ada, tapi sangat jarang. Dan itu harus tahu ya, itu sangat jarang. Biasanya kalau memang akhlaknya baik, ujiannya ya yang enak-enak biasanya.
uangnya banyak, sehat, ya yang gitu-gitu. Ujian itu kan ada ujian kenikmatan dan ada ujian kesengsaraan. Yang nggak enak seperti sakit, terus bangkrut, ya itu kan nggak enak. Itu biasanya jarang. Jadi ujiannya itu biasanya yang enak-enak. Mengenai anak hepatitis A, itu orang tuanya sering berantem dan selesainya lama. Ingat ya, berantem cepat selesai, tidak akan kena hepatitis A. Berantem selesainya lama, insya Allah bisa kena hepatitis A. Jadi kalau anak yang kena hepatitis A, secepatnya orang tuanya yang harus mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, suami istri saling memaafkan, terus berjanji pada Allah tidak akan mengulangi dan mohon diberikan kesembuhan. Ya gitu aja. Kalau anak terus jatuh dan lumpuh, oh ini lumpuh gara-gara jatuh, enggak. Kalau anak sampai jatuh dan lumpuh, ini orang tua harus waspada. Biasanya kalau hanya sekedar jatuh terus nggak lumpuh, terus kedua diberi peringatan lagi. Jadi ini bukan karena kurang hati-hati ya, tolong hati-hati itu harus. Tapi setelah hati-hati banyak kok yang kejadian, padahal sudah hati-hati loh Bun, kok jatuh anakku. Anak jatuh dan lumpuh karena orang tua sering bertengkar dan sering putus asa dalam menghadapi masalah. Itu nanti anaknya bisa jatuh dan lanjut lumpuh. Tolong diingat ya, orang tua yang sering bertengkar dan bertengkarnya itu sering, putus asa juga begitu sering, dalam menghadapi masalah itu sering putus asa. Jadi bukannya masalah itu diselesaikan, malah kalau menghadapi masalah itu sering putus asa, sering bertengkar, itu nanti bisa jatuh dan lumpuh. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.